Halo semua, apa kabar? Coba deh lihat di sekeliling kalian sekarang. Saya jamin pasti ada benda ini, entah itu di tangan kalian, di meja, atau bahkan di dalam kendaraan. Yup, hari ini kita bakal menyelami sains di balik plastik, yaitu dunia polimer yang luar biasa keren. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang mungkin sering kita lihat, tapi jarang kita pikirkan. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa botol air minum dari plastik itu kalau kena panas bisa meleleh dan dibentuk ulang? Tapi kalau stop kontak listrik yang juga dari plastik kena panas berlebih, dia nggak meleleh tapi malah hangus dan rusak selamanya. Nah, jawabannya itu ada di level molekuler. Dan itulah yang akan kita bongkar hari ini. Nah, pertama-tama kita lihat dulu deh seberapa luasnya dunia perplastikan ini. Kita sering anggap plastik ya cuma satu macam bahan, padahal aslinya, wah, ragamnya banyak banget. Bayangin aja, mulai dari wadah makanan yang kita pakai, baju berbahan nilon, alat-alat medis yang steril, sampai ke komponen super penting di mobil dan pesawat terbang. Plastik itu benar-benar jadi tulang punggung dunia modern kita. Kenapa? Ya karena dia relatif murah, gampang banget dibentuk, dan tahan banting. Oke, sekarang buat ngejawab pertanyaan di awal tadi, kita harus jadi kecil banget nih, seukuran mikroskopis. Karena jawabannya itu tersembunyi di cara molekul-molekul kecil dirangkai jadi rantai raksasa. Jadi, polimer itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin aja sebuah rantai. Nah, keseluruhan rantai itu kita sebut polimer. Terus setiap mata rantainya itu namanya monomer. Jadi polimer itu intinya adalah ribuan monomer yang disambung-sambungin. Proses bikinnya itu namanya polimerisasi. Kita ambil aja banyak monomer, terus lewat reaksi kimia, kita sambungin satu persatu sampai jadi rantai polimer yang panjang banget. Konsepnya kedengaran simpel ya, tapi hasilnya luar biasa kuat. Terus gimana sih bentuk rantai-rantai ini kalau ngumpul? Nah, ini analogi favorit saya. Bayangin aja semangkuk spaghetti. Kusut, acak-acakan, saling melilit. Itulah yang disebut struktur amorf. Dan ini jadi kunci dari banyak sifat unik plastik loh. Panjang pendeknya rantai ini ternyata ngaruh banget. Makin panjang rantai polimernya, makin kuat materialnya. Kenapa gitu? Ya logis aja kan. Sama kayak spaghetti yang lebih panjang, lilitannya makin banyak dan makin rumit. Jadi makin susah buat dipisahin. Nah, dari sini nih kita sampai ke intinya. Rantai-rantai polimer ini bisa disusun dalam dua cara utama. Ada yang cuma berupa rantai-rantai lurus yang dempet-dempetan aja, tapi ada juga yang diikat satu sama lain secara kimia, jadi kayak jaring yang kaku banget. Nah, perbedaan inilah yang bakal ngejawab misteri kita dari awal. Oke, setelah paham dua struktur tadi, sekarang kita siap nih buat bongkar jawaban pertanyaan kita. Yuk, kita kenalan sama dua keluarga besar plastik, termoplastik dan termoset. Yang pertama, termoplastik. Gampangnya, ingat aja 3 kata. Panaskan, bentuk, ulangi. Ini adalah jenis plastik yang rantai molekulnya itu nggak terikat permanen satu sama lain. Dan ini dia nih, perbandingan langsungnya. Botol minum kalian itu termoplastik. Rantai-rantainya yang lurus bisa gerak-gerak dan geser kalau dipanasin. Makanya dia meleleh dan bisa dibentuk lagi. Dan karena itulah, dia bisa didaur ulang. Sebaliknya, stop kontak listrik itu termoset. Rantai-rantainya punya ikatan silang yang super kuat, membentuk satu molekul raksasa yang kaku. Pas dipanasin, ikatannya nggak meleleh, tapi malah putus dan hangus. Udah, prosesnya nggak bisa dibalikin lagi. Jadi, buat si termoset ini, slogannya ya, mengeras selamanya. Mirip kayak kita bikin kue. Sekali adonannya dipanggang jadi kue, ya udah, nggak bisa kan kita panasin lagi biar jadi adonan cair. Reaksi kimianya itu satu arah, permanen. Coba kita lihat lebih dekat lagi kelakuan si termoplastik ini. Kalau ditarik kayak di gambar, rantai spagettinya yang tadinya kusut itu jadi lurus dan rapi. Nah, inilah yang bikin dia alot dan bisa dibentuk ulang kalau dipanasin. Tapi jangan salah ya. Dunia polimer itu nggak cuma soal plastik yang kaku-kaku aja. Ada keluarga ketiga yang penting banget, yang kita kenal sebagai karet atau nama kerennya elastomer. Apa sih yang bikin elastomer ini spesial? Ya kemampuannya yang luar biasa buat melar berkali-kali lipat. Terus, snap, balik lagi ke bentuk semula. Contoh paling gampang ya karet gelang. Kita tarik, kita lepas, dia balik lagi kan? Jadi apa rahasia di balik kekuatan super ini? Jawabannya sekali lagi ada di level molekul. Rantai polimer di elastomer itu aslinya emang super kusut. Pas kita tarik, kita itu sebenarnya cuma nyetrika kekusutannya jadi lurus. Energi jadi kesimpan di situ. Begitu dilepas, rantainya langsung otomatis balik lagi ke kondisi kusutnya yang nyaman.
Oke, setelah kita ngerti sains dasarnya, yuk balik lagi ke dunia nyata. Gimana sih cara kita ngoprek plastik ini dan apa aja masalah serta harapan ke depannya? Fakta menarik nih, kebanyakan plastik yang kita pakai sehari-hari itu nggak murni loh. Mereka itu campuran polimer sama zat-zat tambahan atau aditif. Nah, aditif inilah yang ngasih sifat-sifat khusus, mulai dari bikin selang air jadi lentur, ngasih warna-warni cerah ke mainan, sampai bikin casing elektronik jadi nggak gampang kebakar. Tentu, ngomongin plastik nggak akan lengkap tanpa ngomongin masalah lingkungannya. Kalau dihitung dari beratnya, sampah plastik itu porsinya sekitar 16% dari total sampah padat di perkotaan. Angka yang nggak kecil, dan ini jadi tantangan besar yang butuh solusi cerdas dari kita semua. Kalian pasti sering lihat kan simbol segitiga dengan angka di bawah botol atau wadah plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh, angka-angka itu adalah kode buat ngenalin jenis termoplastiknya. Dan ini penting banget buat proses daur ulang yang benar. Misalnya nih, yang kodenya nomor 1 dan 2, itu yang paling umum dan gampang didaur ulang. Jadi, kita udah lihat bareng-bareng gimana struktur molekul itu nentuin segalanya. Mulai dari kenapa ada plastik yang meleleh dan ada yang hangus, sampai kenapa ada yang elastis atau kaku. Pengetahuan ini benar-benar jadi kuncinya. Pertanyaannya sekarang adalah, plastik memang sudah membangun dunia modern kita. Tapi, dengan pemahaman sains yang kita punya sekarang, bisakah kita merekayasa ulang cara kita menggunakannya untuk membangun masa depan yang jauh lebih baik dan berkelanjutan? Coba kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.